Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan rezeki berupa nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Nurul Amimah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang mana pada kesempatan hari ini mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SD Watung, yang mana materi ini terkandung dalam modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun nantinya acara ini saya mendapat bimbingan dari Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Evita Sukarlin, dan sebagai pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Kholis yang sudah 2 kali alhamdulillah sudah mendampingi saya dan sudah di sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang budaya positif. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nuwun sewu, kalau saya bicara tentang budaya positif, apa yang ada di benak panjenengan? Kira-kira apa sih budaya positif itu? Monggo kita berbagi. Budaya positif. Monggo Bu Muji. Kalau saya, menurut pendapat saya, budaya positif itu kan menuju yang lebih baik. Itu saja, mungkin Ada tambahan. Iya. Kalau dari Bu Muji, berarti yang baik-baik itu ya. Monggo Bu Iwin. Iya, untuk dari saya budaya positif tadi dari Bu Muji yang baik-baik ya. Kalau yang baik-baik itu ya berarti bersifat sopan santun, terus apa namanya, bisa menghargai sesama. Ya itu saja ya, intinya sopan dan santun. Terima kasih untuk Bu Muji dan Bu Wiwin. Bahwasanya kalau menurut panjenengan budaya positif itu berarti tingkah laku perbuatan kita yang baik. Nah, tadi dilengkapi oleh Bu Wiwin bahwasanya contohnya biasanya kalau budaya positif itu sopan santun ya, saling menghargai. Jadi kita sebagai guru hendaknya bisa menjadi contoh untuk anak didik kita untuk bisa menerapkan budaya positif. Monggo kita lihat bersama-sama apakah budaya positif itu. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu isinya nilai-nilai kebaikan. Yang mana nilai-nilai tersebut itu menjadi keyakinan bahwasanya kalau kita melakukan kegiatan yang positif itu kita yakini, kita meyakininya.
yang mana nilai dan keyakinan itu kalau kita terapkan berarti menjadi kebiasaan kita ya, menjadi kebiasaan kita. Nah, budaya positif itu nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru mempunyai tugas untuk menanamkan atau menyebarkan nilai-nilai, keyakinan juga kebiasaan kepada peserta didik kita agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tadi yang disampaikan Bu Muji benar bahwasanya budaya positif itu kegiatan yang baik, dan juga dari Bu Win contohnya ada menghormati, menghargai tadi ya Bu Win. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini dalam modul 1.4 itu ada 8 konsep inti terkait budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti ini akan kita kupas satu persatu. Sebelum kita lanjut, monggo supaya lebih hangat suasana kita tepuk ya. Nah, kalau biasanya kita ajak anak-anak biar bagaimana semangat. Sekarang nun sewu saya mengajak panjenengan untuk kita bertepuk semangat, nggih. Saya ayo tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi dong, sekali lagi. Kurang keras ya. Ayo Bu Tuti, dipandu Bu Tuti. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Semangat. Nah, nanti supaya tidak ngantuk juga, nanti saya ajak senam juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep pertama itu pembelajaran paradigma baru. Bahwasanya kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai upaya dalam peningkatan krisis pembelajaran setelah negara kita terdampak pandemi. Jadi kurikulum merdeka ini merupakan pembelajaran paradigma disiapkan oleh pemerintah untuk negara kita yang kemarin untuk pembelajarannya bisa dikatakan menurun ya akibat pandemi. Jadi kurikulum merdeka ini dirancang untuk melengkapi atau meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Yaitu kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nuwun sewu Bapak Ibu sudah pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Coba kita lihat dulu sini. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan. Intinya pembelajaran berdiferensiasi. Saya ulangi lagi. Cek satu dua sudah. Dan saya ulangi bahwasanya kurikulum merdeka itu adalah pendekatan atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau kemarin kita sebagai guru yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita itu
pembelajaran itu kan napa nggih? Tinggal gurunya yang manajemen kelas nggih. Tetapi dalam paradigma baru ini pemerintah menyiapkan kurikulum atau pendekatan yang mana berbasis berdiferensiasi, yaitu kita sebagai guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, setiap anak itu unik, setiap anak mempunyai potensi dan minat, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, kita sebagai guru hendaknya bisa memfasilitasi anak didik kita belajar di kelas supaya bisa belajar sesuai kebutuhannya. Tidak bisa disamakan anak yang suka belajar dengan praktek dengan anak-anak yang suka belajar dengan hanya membuka buku, itu tidak sama ya. Jadi kita sebagai guru kita mempunyai tugas untuk memfasilitasi anak untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, yang mana kebutuhan belajar itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai guru hendaknya menyebarkan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahwasanya yang pertama yaitu napa nggih nun sewu, profil pelajar Pancasila yang pertama. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi pemerintah mengharapkan generasi kita itu generasi yang mempunyai keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya bergotong royong, non sewu, dimensi bergotong royong. Non sewu Pak, untuk bergotong royong ini maksudnya anak-anak itu hendak diharapkan seperti apa, non sewu? Bergotong royong berarti iya bekerja sama, apalagi monggo menyelesaikan segala masalah di sekolah. Contohnya mama ada tugas bisa berdiskusi secara diskusi tapi secara kelompok, jadi memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Terima kasih Bu Muji. Benar sekali bahasanya bergotong royong itu bisa kita artikan sebagai kerjasama yang saat ini kita kenal dengan kolaborasi. Anak-anak kita ajak untuk bisa berkolaborasi dengan teman sebayanya, dengan teman-temannya, juga dengan gurunya. Jadi pemerintah itu mengharapkan peserta didik itu bisa berkolaborasi dengan siapapun. Dan selanjutnya untuk kreatif, nun sewu Bu Wiwin, kalau kreatif itu bagaimana Bu Wiwin? Kreatif ya kreatif untuk peserta didik yaitu membuat suasana belajar yang kreatif ya. Umpama belajar di luar kelas, peserta didik bisa mengutarakan pendapatnya, menampilkan hasil karyanya yang kreatif, seperti itu. Terima kasih. Benar sekali bahwasannya anak-anak diharapkan mempunyai karakter yang kreatif. Bahwasanya kita sebagai guru harus bisa mendorong anak menjadi anak yang kreatif dengan cara kita memberikan atau melayani dengan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif seperti itu. Selanjutnya bernalar kritis, monggo. Bernalar kritis. Nah, saya monggo Bu Muji. Maksud bernalar kritis itu dia dapat memecahkan suatu masalah dengan pola pikir dia sebagai murid. Terima kasih. Benar sekali bahwasanya dalam bernalar kritis itu
anak-anak diharapkan mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi tantangan. Jadi anak-anak kita siapkan untuk hal-hal besok anak-anak kedepannya, generasi selanjutnya itu bisa diharapkan bisa menjawab tantangan yang ada, perkembangan zaman yang akan mereka lalui. Dan selanjutnya yaitu mandiri. Kita harus bisa mengajak anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Monggo mandiri dalam arti apa? Monggo Bu Tuti. Mandiri dalam arti anak-anak itu tadi sudah dikatakan Bu Irma bisa bekerja sendiri. Misal sesuatu itu mengerjakan tugas atau apapun tidak tergantung kepada teman sebaya atau orang lain atau ibu guru, begitu. Ya, terima kasih, bagus sekali Bu Tuti bahwasanya anak-anak kita harapkan menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak bisa dalam hal kecil di kelas anak-anak bisa mengerjakan soal sendiri. Jadi anak-anak kita ajari untuk percaya diri, untuk mengeksplor kemampuannya, mengembangkan bakat dan minatnya. Tetapi kita sebagai guru mempunyai tugas untuk selalu mendampingi. Kita sebagai guru mengarahkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada pendampingan individu, bahwasanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajak kita sebagai guru untuk bisa menjadi guru yang bisa menuntun anak-anak pada kodrat keadaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada konsep selanjutnya adanya miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi, miskonsepsi, mis itu tidak, berarti konsepsi berarti ketidak apa itu ya, kesalahpahaman ininya. Kesalahpahaman tentang posisi, kesalahpahaman tentang teori kontrol. Bahwasanya yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nuwun sewu, kalau panjenengan sekarang merasakan apakah panjenengan bisa sepenuhnya mengontrol murid panjenengan? Tidak bisa, karena yaitu tadi mengacu lagi kepada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Terima kasih, monggo Bu Muji. Kalau mengontrol setiap murid itu saya kira tidak bisa, karena anak-anak itu berbeda berbeda karakter. Jadi ada yang karakter seperti ini. Kalau guru disuruh satu persatu mungkin tidak bisa. Terima kasih. Benar sekali bahwasanya kalau ada pemahaman bahwasanya guru mengontrol murid itu tidak bisa ya, karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya. Ilusi bahwasanya kalau zaman dulu itu murid itu kan intinya bu guru kan gini, ya guru ya karek murid karek gurune. Ya, dulu memang iya. Dulu memang pemahaman yang dulu itu bahwasanya murid itu tinggal gurunya. Mau diajak kemana, mau dibentuk seperti apa ya. Tapi kalau menjawab tantangan sekarang itu tidak bisa Bapak Ibu, karena anak-anak sekarang itu anak-anak dengan perkembangan zaman, yaitu pembelajaran abad 21. Jadi ilusi itu hanya angan-angan, sudah tidak sesuai ya, salah bahwasanya kalau guru itu bisa mengontrol murid itu ya, karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri sendiri. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini bisa kita contohkan, misalnya kita sebagai guru itu kalau memberikan nasihat itu kan kita mempunyai niat yang tulus ya, karena kita kan anak kita tuntun ya. Tapi kalau anak-anak itu misalnya selalu kalau kita kontrol insya Allah bisa ya. Tapi kalau kita biarkan, setelah kita tidak memberikan nasihat kebaikan pegawai kita, apakah anak itu akan selalu memikirkannya? Tidak ya. Guru tetap harus
memberikan motivasi dengan nasihat-nasihat, tidak datang dari diri anak itu sendiri. Bahwasanya teori mengatakan penguatan positif akan efektif dan bermanfaat, tidak. Anak-anak kalau diberikan nasihat itu biasanya hanya nopo mungkin iya itu, iya katanya Bu Muji, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau tidak diimbangi dengan motivasi dari dalam, tidak akan terjadi. Ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Di sini maksudnya kita dalam memberikan kritik itu seharusnya bisa membangun karakter. Kita harusnya bisa meningkatkan percaya diri anak. Jadi kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan itu, ibaratnya kita harus bisa memberikan intinya tadi kritikan yang bisa meningkatkan anak. Tapi biasanya kalau gini tuh kembali lagi, kalau misalnya kita kritik, tapi kan ya kalau sudah lama hilang juga mungkin. Kalau tidak didasari oleh motivasi dari dalam. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kalau zaman kita dulu itu memang anak itu biasanya nurut sama orang tua. Tapi kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Iya katanya Bu Muji, orang tua sekarang anut anak. Iya, makanya ada kesalahpahaman bahwasanya orang dewasa bisa memaksa. Tidak, kalau sekarang itu tidak bisa, karena anak, apalagi anak zaman sekarang, tantangannya lebih berat. Jadi anak-anak bebas memberikan pendapatnya, anak-anak bebas mengekspresikan. Nah, itu adalah teori miskonsepsi. Selanjutnya ada konsep disiplin positif. Nah, kalau tadi kita bicara tentang budaya positif, nah budaya positif di sini ada disiplin positif. Menurut saya bahwasanya kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu kita artikan seperti apa? Disiplin itu seperti apa? Disiplin itu terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Biasanya kalau kita bicara tentang disiplin itu hubungannya dengan tekat waktu, tata tertib, ya. Kalau kita bicara tentang disiplin itu bicara tentang biasanya hubungannya dengan tata tertib, dengan tepat waktu, dengan aturan-aturan itu. Nah, benar bahwasanya disiplin itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin. Nah, kalau kita disiplin berarti itu kita baru belajar loh ya. Kita memang harus belajar. Nah, belajar disiplin. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, maksudnya di sini adalah disiplin positif itu merupakan langkah-langkah kita sebagai guru bisa menerapkan disiplin di lingkungan sekolah kita untuk anak-anak didik kita. Tujuannya untuk apa? Menumbuhkan kesadaran. Nah, kalau di sekolah kita ada peraturan, ada hal-hal yang mengatur jalannya pembelajaran, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran agar anak didik kita mempunyai
motivasi intrinsik. Non saya motivasi intrinsik ini tuh sampun perso nggih. Intrinsik berarti Intrinsik itu artinya dari dalam. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. terima kasih. Benar sekali bahwasanya motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam, motivasi dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru mempunyai kewajiban untuk bisa memotivasi peserta didik kita agar mereka mempunyai tanggung jawab. Agar mereka mempunyai tanggung jawab. Nah, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan kegiatan positif itu dari dalam dirinya. Biasanya kan anak-anak kan saya setiap hari Senin harus menggunakan atribut lengkap karena memang akan mengikuti kegiatan upacara. Nah itu kan dari dalam mereka sendiri. Nah anak-anak kalau kita arahkan menjadi anak-anak yang mempunyai disiplin positif, mereka akan tumbuh dalam dirinya mempunyai motivasi tanpa adanya penghargaan. Misalnya kita sebagai guru, kalau anak-anak datang tepat waktu akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, ya tidak ya. Kita sebagai guru itu tugasnya menanamkan nilai-nilai yang bisa meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Apa yang sudah saya sampaikan bahwasanya tujuannya menciptakan peserta didik yang disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan. Tadi di kurikulum kita kan sekarang ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru mempunyai tugas untuk menyebarkan nilai-nilai tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan yang harus kita sebarkan, harus kita tanamkan ke anak-anak, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Dan memiliki motivasi intrinsik. Selain anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan, mereka akan mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Sehingga mereka akan ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang saya katakan. Artinya kebajikan kan kebaikan ya. Nah, nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang dibuat bersama, tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa atau yang lainnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi ya sudah yang dijawab Bu Ika ya, ada 6 dimensi. Ini yang wajib kita terapkan kepada anak-anak dalam pembelajaran. Selain nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, kita juga bisa ada nilai-nilai kebajikan IB Primary Years Program, yaitu nilai-nilai toleransi, menghormati orang lain ya, toleransi menghormati orang lain, rasa hormat, integritas, mandiri, juga menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini berarti
dimensi profil pelajar Pancasila juga masuk ya. Ada mandiri, juga kerjasama. Nah, ini selain profil pelajar Pancasila dan IB Primary Years Program atau PYP, ada juga nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari keterampilan hidup atau life skill. Nah, nilai-nilai apa yang akan muncul? Yaitu nilai yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar. Nun sewu, ini karena ngantuk. Karena ngantuk ini kita berdiri dulu. Nah, berdiri ya. Nah, kita berdiri sejenak. Nah, enaknya apa Bu Tuti? Dipimpin Bu Tuti. Monggo. Monggo Bu Tuti. Speaking ya Bu ya. Oke. Marina itu bagaimana ya? Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Kalau Marina berarti begini ya Bu. Marina begini. Menari di atas menara. Paijo menari di atas menara. Oke, siap? Biar tidak ngantuk ya Bu Ima. Marina menari di atas menara. Paijo menari di atas menara. Marina di atas menari. Paijo Paijo menari di atas menara. Menara Paijo di atas menari. Marina menari di atas Paijo. Iya. Terima kasih Bu Tuti. Nah, ice breakingnya supaya tidak kaku ya. Saya ingat-ingat Marina menari di atas menara. Paijo menari di atas menara. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Nun sewu, mana semangatnya? Oke, kalau saya tanya mana semangatnya, berarti panjenengan ini semangatku, ngoten nggih? Ya, kita jadi anak-anak. Nun sewu, mana semangatnya? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah, ini enak dibaca saja supaya tidak ngantuk. Monggo Bu Felisa. Kebutuhan dasar manusia adalah sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terima kasih Bu Felisa. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan itu menjadi kebutuhan dasar panjenengan. Panjenengan melakukan sesuatu itu mesti punya dasarnya toh. Karena A, karena B, nah itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Panjenengan atau kita itu melakukan sesuatu hal mesti kita mempunyai tujuan gitu. Nah, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa yang kita lakukan berarti itu kan menjadi keinginan kita loh. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri agar keinginan kita tercapai. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, selengkapnya kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, papan, pangan, sandang, nah itu adalah kebutuhan dasar manusia. Pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Misalnya di sekolah kita, murid kita kok ngantuk. Kita sebagai guru tidak boleh langsung mengejudge anak bahwasanya anak itu melakukan kesalahan, tapi kita harus ibaratnya mencari tahu apa yang terjadi pada anak itu. Apakah anak itu misalnya baru datang dari perjalanan setelah diajak orang tuanya, atau misalnya membantu orang tuanya dulu, memuji leres, bisa karena anaknya itu membantu orang tuanya. Bisa juga misalnya kok lampunya pas malam mati, anak itu tidak tahan dengan keadaan panas, dia tidak bisa tidur, akhirnya di sekolah dia ngantuk. Nah, itu adalah bertahan hidup. Anak-anak mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anak-anak murid di kelas kita itu kok ngalem, misalnya anak ini kok ngalem toh, kita kok sama itu jangan biasanya kita kan anak itu masih manja seperti itu ya, kita tidak boleh langsung mengejudge anak itu masih manja, tidak bisa mandiri. Kita harus membangun komunikasi dengan anak. Apa yang terjadi dengan anak itu? Apakah anak itu di rumah kurang mendapatkan kasih sayang sehingga dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya? Nah, seperti itu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya ada anak kok pendiam sekali, dia itu kok diam, muridku satu ini kenapa kok dia pendiam sekali? Karena memang dia karakternya seperti itu. Dia menjadi pendiam karena dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Misalnya gurunya itu biar tahu karakteristik saya seperti itu. Okay. Lagi misalnya kok ada murid kita yang sangat usil sekali, tidak bisa diam, keliter sekali, ada saja perilakunya. Berarti anak itu minta diperhatikan, minta dipedulikan. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang lain, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Anak misalnya di kelas kita ada anak yang aktif sekali, misalnya tidak disuruh menjawab, dia yang menjawab. Misalnya, ayo si A, ayo Ratna, coba dijawab nak nomor 1. Saya Bu, jawabannya sudah Bu, Jawa Timur. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu anak itu mempunyai kebutuhan dasar ingin menguasai. Dia tidak membiarkan temannya untuk berpikir, ya. Terus kebebasan misalnya di
kelas kita itu murid kita, Bu, pelajarannya membosankan, misalnya ya membosankan. Kenapa saya kok harus berkelompok dengan si A kok Bu? Saya loh Bu kepingin dengan si B. Monggo kita layani anak-anak itu sehingga mereka dapat merasakan atau menikmati pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Nah, misalnya kok ada murid kita yang senang dengan misalnya, Bu, saya selalu diganggu dengan si B, Bu. Kita tidak boleh langsung mengejudge anak itu. Kamu kenapa kok sering mengganggu? Karena dia mempunyai kesenangan. Kalau saya mengganggu si A itu saya merasa senang. Ya, misalnya ada anak yang senang temannya ribut, misalnya suka apa ya, apa misalnya apa itu namanya, mengagetkan misalnya, Bu, si A ini Bu sering membuat kaget. Nah, kita tidak tahu bahwa anak itu senang kalau temannya itu merasa kaget. Itu kan motivasi dari dirinya sendiri, kebutuhannya, karena dia ingin merasa senang, jadi dia mengagetkan temannya seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu melakukan sesuatu hal itu mesti mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri. Okay? Ada yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bicara tentang motivasi. Nah, kita sekarang belajar motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi yang ada pada manusia. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi eksternal. Kita tahu ya, kalau motivasi eksternal itu berarti dari luar. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya, murid kita, Bu, saya kalau hari Senin harus memakai atribut lengkap karena kalau tidak nanti saya dapat sanksi. Nah, itu berarti kan dia mempunyai perilaku seperti itu karena dia kan takut mendapat hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, seperti itu. Itu adalah berarti kan motivasi dari luar. Dia memakai atribut karena biar tidak dihukum atau diberi sanksi. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia yang motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Menurut saya, apakah bisa menjelaskan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kalau di kelas kita, monggo Bu Muji, motivasi agar anak itu melakukan sesuatu hal karena dia ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya bisa penghargaan, oh bagus, oh misalnya hebat sekali nak. Misalnya seperti apa Bu Muji? Contohnya, monggo. Bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, bisa mengerjakan tugas dengan sesuai apa yang diharapkan. Ya, seperti itu kan. Nanti kalau sesuai kan mendapatkan pujian dari penghargaan dari bu guru atau teman-teman yang lain. Iya, terima kasih. Benar apa yang disampaikan Bu Wiwit, bahwasanya contoh kalau kita memiliki motivasi perilaku untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya kita sebagai guru mengemas pembelajaran, misalnya anak-anak nanti yang bisa menjawab ini akan mendapatkan reward dari bu guru, misalnya akan dapat
Gimana caranya untuk mendapatkan permen tersebut? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Nah, sekarang kita motivasi internal. Kita tahu bahwasanya internal itu dari dalam. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai apa ini, motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam. Jadi setiap orang itu kan mempunyai kalau bahasa kita itu niat dari dalam ya. Misalnya murid kita itu memakai atribut karena dia ingat, oh berarti kalau setiap hari Senin itu kan ada upacara. Kalau ada upacara itu kan kita kan wajib menggunakan atribut karena kita akan mengikuti upacara bendera. Itu beda dengan motivasi eksternal. Tidak mempunyai motivasi apapun, tidak merasa menghindari hukuman, tidak merasa dia akan mendapatkan penghargaan, tapi muncul dalam dirinya sendiri niat ya tanggung jawab. Nah, karena anak itu mereka ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, aku ingin menjadi orang seperti apa ya? Saya ingin menjadi orang yang baik. Saya ingin menjadi murid yang baik. Murid yang baik itu yang bagaimana? Saya harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Saya kalau saya ingin menjadi orang yang anak yang baik, yang disiplin, taat pada aturan, saya harus berangkat dari dalam diri saya sendiri. Dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang menjadi kepercayaannya. Saya kalau ingin disiplin berarti saya harus tepat waktu. Kalau saya ingin menghargai orang lain, saya berarti harus tidak boleh mencela misalnya. Kalau saya ingin mandiri berarti saya harus belajar untuk melakukan hal-hal itu sendiri. Itu adalah motivasi. Teori tentang motivasi perilaku manusia bahwasanya ada motivasi eksternal, ada dua, dan ada juga motivasi internal. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kita akan belajar tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Biasanya yang kita tahu itu lah hukuman yang kita tahu itu biasanya hukuman Kalau murid kita, kalau peserta didik kita melakukan hal-hal yang di luar aturan, berarti biasanya kita kan taunya menghukum hukuman. Ada tiga perbedaan. Kalau kita menjadi guru itu kita diharapkan bisa membedakan antara hukuman, antara konsekuensi, juga restitusi. Kalau hukuman itu yang pertama biasanya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya murid kita memecahkan kaca jendela karena dia bermain bola misalnya. Karena kamu bermain bola berarti kamu dihukum membersihkan kaca. Terus nanti misalnya setelah membersihkan kaca, nanti kamu lari 3 kali misalnya, seperti itu ya. Itu berarti kan tidak terencana atau secara tiba-tiba. Selanjutnya, sifat dari hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena murid tidak dilibatkan. Nah, oh ya Allah, berarti aku kalau saya memecahkan kaca itu berarti saya akan membersihkan kaca dan akan lari 3 kali. Nah, anak-anak kan tidak tahu hukuman apa yang akan dia diberikan. Itu adalah sifat dari hukuman. Terus hukuman itu sifatnya bersifat satu arah. Ya kalau sudah dihukum itu ya itu, mau tidak mau ya hukumannya seperti itu. Itu adalah sifat hukuman. Yang terakhir, hukuman itu bersifat
bersifat fisik atau psikis. Misalnya, ayo yang atributnya tidak lengkap saat mengikuti upacara, silakan hormat kepada bendera 1 jam misalnya. Berarti itu kan hukuman fisik. Terus misalnya hukuman psikis berarti yang kena pada anak biasanya nopo nggih mentalnya. Misalnya apa berarti? Misalnya kalau psikis. Oh iya, monggo Bu Muji. Dengan contohnya tadi berupa hukuman fisik, yaitu dengan hormat pada bendera, itu fisik. Terus fisikis berarti dia kan merasa malu pada teman yang lain karena dihukum lagi. Terima kasih Bu Muji, baik sekali bahwasanya kalau tadi saya mencontohkan hukuman fisik itu misalnya hormat pada bendera. Tapi kalau hukuman psikologisnya anak kita ibaratnya kita marahi Bu, kita marahi anak menjadi malu sehingga dia kena mentalnya. Jadi psikisnya terganggu. Itu kalau hukuman. Nah, sekarang kita bicara tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya ini di kelas saya. Nah, peraturan ini di sini. Peraturan kelas 6 SDN Wadung menjaga kebersihan, memperhatikan saat guru menerangkan, tidak membawa HP ke sekolah tanpa perintah guru, tidak berbicara atau bersikap kasar, kotor dan tidak sopan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini misalnya kalau anak saya, murid saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti konsekuensinya misalnya sudah kesepakatan, misalnya kalau tidak mengerjakan tugas berarti menulis sebanyak 10 lembar, saya tidak akan mengulangi, misalnya seperti itu. Itu konsekuensi. Oke. Itu konsekuensi. Contohnya konsekuensi. Selanjutnya sifatnya yang lain, murid tetap dibuat tidak nyaman. Gitu, anak-anak tidak nyaman. Ya Allah, gak ngumpulin tugas loh, nulis 10 kali cuapek. Ya. Masuk juga seperti hukuman fisik karena dia merasa capek itu. Konsekuensi sifatnya yang lain, sikap guru selalu memonitor anak. Jadi siapa yang tidak mengumpulkan, siapa ini berarti yang tidak mengumpulkan, berarti siap-siap menerima konsekuensinya. Nah, itu kita bicara tentang konsekuensi. Nah, sekarang kita bicara tentang restitusi. Kalau di benak kita sebelum mendapatkan pemahaman ini, kita kan kalau ada anak melakukan sesuatu kita biasanya memberikan hukuman itu ya. Sekarang ini kita akan diajak bagaimana anak-anak itu saat melakukan kesalahan kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung mengejudge-nya bahwa kamu adalah si terlambatan, ya kan? Kamu adalah anak yang suka membuat onar, kamu anak yang suka jahil kepada teman, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak yang melakukan seperti itu bisa kita perbaiki kesalahannya? Nah, restitusi itu sifatnya proses kolaboratif. Nah, kolaboratif itu tadi kerjasama ya. Nah, anak itu kita ajak kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita sebagai guru diharapkan saat menghadapi kasus, saat ada anak yang melakukan hal-hal di luar apa yang menjadi aturan, guru hendaknya menjalankan restitusi. Nah, nanti kita bicara restitusi nanti. Sekarang ini posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. Kalau biasanya
seperti tadi yang kita bahas. Biasanya guru kalau anak didiknya melakukan kesalahan kan biasanya hukumannya itu ya. Nah, itu kita berarti bertindak sebagai penghukum. Nah, ada juga kalau guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya, kamu sering datang terlambat, berarti kamu melakukan kesalahan, bahwa kamu merepotkan orang lain, kamu selalu saja terlambat. Nah, seperti itu. Kita kan mengejudge anak itu menjadi anak yang merasa bersalah. Dengan kamu melakukan seperti itu, merepotkan ibu, merepotkan bapak. Nah, selanjutnya posisi kontrol biasanya juga ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman untuk peserta didiknya. Nah, selanjutnya ada guru juga yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, sukanya memantau murid-muridnya. Siapa? Ayo, baru datang langsung gini. Pas waktu upacara, itu sudah langganan itu, tidak mematuhi. Misalnya, kamu selalu saja kok, kamu tidak mengerjakan, berarti kamu tidak mendapat nilai. Karena yang mengerjakan tugas ini akan mendapatkan nilai ini. Itu misalnya itu sebagai pemantau. Nah, ada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru itu diharapkan bisa memposisikan diri saat pembelajaran itu. Ketika anak menghadapi kasus, guru harus bisa bertindak sebagai manajer. Nah, akan kita bahas bertindak sebagai manajer itu seperti apa. Nah, kita pelajari dulu yang posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini saya ada kasus. Tadi kan yang saya angkat kan memang kan atribut ya saat upacara. Kasusnya di sini, contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kita angan-angan nih. Misalnya kok ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai guru memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya gini, hormat pada bendera 1 jam misalnya yang tidak memakai atribut lengkap berarti hormat pada bendera 1 jam. Itu berarti kita sebagai guru, kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, ada lagi misalnya yang tidak mengerjakan PR dihukum apa biasanya? Menyapu, dihukum keluar kelas. Nah, itu juga berarti kita sebagai guru itu kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Biasanya kita sebagai guru seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Misalnya murid kita itu kok sudah langganan terlambat gitu. Ya Allah sampai kok terlambat terus. Sampai ini kulo sok kapan kok gak terlambat. Nah, itu berarti kita sebagai guru kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Murid itu kita judge kamu adalah kamu itu adalah anak yang selalu terlambat terus, terlambat terus itu. Nah, sampai itu. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Misalnya seperti ini. Kalau ada anak datang terlambat, Bayu, kamu kok terlambat terus ya? Ayo dong ikuti aturan kelas. Bantu ibu supaya upacara ini berjalan dengan lancar. Bantu ibu ya, kamu jangan datang terlambat ya supaya upacara ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, bisa juga tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Besok jangan diulangi lagi ya. Berarti itu kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau memposisikan diri sebagai teman itu bagus. Tetapi biasanya ada hal negatif. Nun sewu, kalau
panjenengan di sekolah ini apakah pernah mempunyai pengalaman memposisikan diri sebagai teman? Apakah ada? Tidak ada? Nah, kalau di sini saya akan berbagi pengalaman bahwasanya saya sering memposisikan diri saya jika dengan anak-anak itu sebagai teman. Kalau biasanya Bu Ika ya, Bu, muridnya Bu Ima itu loh, kalau dengan guru lain kok seperti ini, tapi kalau dengan Bu Ima kok seperti ini. Nah, itu adalah contoh kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, bahwasanya anak itu akan ibaratnya apa ya? Anak itu akan ketergantungan dengan siapa dia akan patuh. Kalau dengan guru A dia patuh, tapi kenapa dengan guru yang lain kok tidak? Berarti kan anak mempunyai ketergantungan. Oh, berarti saya kalau patuh hanya dengan guru si A saja. Itu adalah contoh dari posisi teman kalau kita menjadi seorang guru. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Memang ada bagusnya, ada baiknya. Tetapi biasanya kan kalau sebagai teman itu, misalnya kalau ibu ya, ibu ini, nah itu misalnya itu kan jika anak juga tidak menghormati ya bisa, misalnya kan kalau anak-anak sedang berguru dengan bapak ibu gurunya, kalau sebagai teman kan ada mungkin hal-hal yang kurang sopan gitu. Jadi anak itu ya bagus anak kita menjalin kedekatan dengan anak, tetapi ada hal negatif, biasanya anak itu kurang menghormati gurunya. Biasanya anak tidak takut, enggak apa-apa sama Bu Tuti saja kok, Bu Tuti itu apian, orang-orang diomongin. Nah itu seperti itu kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Nah selanjutnya saat kita menjadi guru, menjadi pemantau, namanya pemantau berarti mengawasi ya. Nah misalnya seperti ini, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Itu kan gurunya memantau. Kamu tidak mematuhi aturan bahwasanya kalau hari Senin harus memakai atribut lengkap. Berarti kamu nanti beli atribut dan besok hari Senin lagi tidak boleh diulangi. Itu kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, mungkin ada yang berbagi. Apakah panjenengan biasanya menjadi pemantau? Iya, enggak. Monggo Bu Ika, enggak apa-apa. Biasanya Bu Ika jadi pemantau itu biasanya kalau ada anak-anak itu mengingatkan, itu Bu tidak pakai dasi, itu Bu kaos kakinya kok hari Senin kok kaos kakinya hitam gitu ya. Iya. Kita sebagai guru itu tidak sadar itu bisa menjadikan 5 posisi kontrol ada di kita semua. Guru itu multi talenta, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi apa yang kedua tadi? Bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang yang manajer. Nah, ini yang belum banyak kita ketahui bahwasanya guru itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer apabila menghadapi sebuah kasus. Misalnya, kalau ada anak sering datang terlambat, oh ini masih kasusnya di sini ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita sebagai guru bisa seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, misalnya, coba Bayu, apakah kamu tahu nak kesalahan kamu? Bayu, mengapa kamu dipanggil Bu Ima ke sini? Tahu kesalahanmu? Nah, itu kan enak ya. Misalnya anak ditanya ini lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Misalnya, Mas Bayu, kira-kira supaya Mas Bayu tidak melakukan kesalahan lagi bagaimana nak? Nah, kita menjalin komunikasi, kita membangun komunikasi dengan anak, kita mengarahkan anak, kita membantu anak mencari solusi agar mereka bisa menjawab tantangan, agar mereka bisa
menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, jadi posisi kontrol yang kita lakukan hendaknya yang sebagai manajer. Mungkin ada pengalaman dari kelima posisi kontrol, biasanya berbagi saja, monggo berbagi pengalaman. Seperti yang 5 tadi ya, penghukum, apa saja tadi? Membuat merasa bersalah, Ya. teman, pemantau, dan manajer. Ya, terima kasih untuk yang pengalaman saya sebagai penghukum. Tapi penghukum zaman sekarang beda dengan guru sekarang dengan guru yang dulu. Kalau sekarang banyak di televisi hanya mengingatkan atau sudah dilaporkan polisi. Ya. Tapi kalau saya menghukum saat ini ya, tadi takut masuk televisi ini Sapiro, itu saya menghukumnya itu dengan seumpama tidak mengerjakan PR, itu konsekuensinya tadi itu dibicarakan bersama-sama anak-anak bagaimana. Nah itu tadi yaitu dengan denda membayarnya itu nanti uangnya tidak untuk guru tapi untuk kepentingan kelas. Terus yang kedua, saya mempunyai murid yang sering terlambat sampai kesel. Itu sudah saya hukum dengan menulis. Saya suruh menulis sampai penuh, 1 lembar penuh. Saya tidak akan terlambat lagi, sampai 1 penuh. Itu hukuman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Muji, bahwasannya kita sebagai guru, Bu Muji dan juga saya, entah itu panjenengan juga, biasanya kalau kita memposisikan diri saat siswa menghadapi kasus berarti penghukum itu kalau pengalaman dari Bu Muji, bahwasanya misalnya kalau siswanya Bu Muji yang langganan datang terlambat itu ada Bu Muji memposisikan sebagai penghukum, tapi Bu Muji memberikan konsekuensi bahwasanya kalau masih datang terlambat menulis sampai 1 halaman penuh. Nah, itu adalah sebuah posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Muji. Nah, Bu Muji memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, nuwun sewu, dari guru yang lain mungkin mempunyai pengalaman. Kalau tadi Bu Ika apa Bu Ika? Oh, Bu Ika tadi pemantau ya, pemantau. Kalau Bu Muji penghukum, Bu Ika pemantau. Tadi saya sudah berbagi sharing, saya biasanya dengan teman. Nah, mungkin ada yang berbagi pengalaman yang apa ini tadi? Pembuat merasa bersalah. Jarang ya. Maksudnya kita ngejudge anak. Oh, ini si tukang terlambat. Ini si tukang pembuat gaduh. Nah, tidak ya, tidak. Jadi alhamdulillah pada modul ini kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan ilmu bahwasanya kita sebagai guru hendaknya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sekarang sambil mengingat-ingat, sambil mengecek apakah panjenengan sudah paham. Nah, kita belajar, kita bermain posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini bapak atau ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini kalau kita katakan seperti ini posisi kontrol seperti apa? Monggo. Rasa bersalah. Merasa bersalah. Terima kasih Bu Iwin. Bapak atau ibu kecewa sekali dengan kamu. Coba Tara, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk Bu Wiwin. Berarti Bu Wiwin paham. Selanjutnya
Silakan dibaca. Mungkin Bu Hafi, silakan dibaca Bu Hafi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya, Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira kita memposisikan kita sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak benar melakukan itu. Langsung kita menjudge anak. Kalau kamu seperti itu berarti itu salah, ya ora benar. Berarti kita memposisikan seperti apa? Maka Bu Muji? Menghukum. Ya, menghukum. Terima kasih Bu Muji. Kita cek ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan Bu Muji berarti sudah paham. Menghukum. Jadi kalau ada anak, kamu melakukan seperti itu berarti ya kamu ya salah. Nah itu berarti kan langsung mengejudge anak. Berarti menghukum. Selanjutnya, monggo Pak Wawan membacakan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? kira-kira apa Pak Wawan? Memposisikan diri sebagai apa? Manajer. Oke, terima kasih. Kita cek dulu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, bagus sekali teman-teman. Berarti kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Apa? Teman, bagus sekali. Ibu Felisa, Ibu Wiwin, pintar sekali. Coba kita cek. Iya, tepuk tangan. Berarti kita semua sudah paham, nggih? Kalau sudah paham, ada baiknya apa yang kita terima hari ini kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, iya masih ada satu ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah. Apa mau bilang? Pemantau. Cek. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, jawabannya benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi kita belajar tentang budaya positif, nilai-nilai disiplin positif. Nah, biasanya kan kita di kelas itu mau ada apa ya? Supaya anak-anak melakukan hal-hal yang baik di kelas kita. Biasanya kita guru kelas membuat apa? Sebelum keyakinan kelas, seperti yang saya buat, saya mempunyai peraturan kelas. Apakah Bapak Ibu yang lain mempunyai peraturan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Memang bagus peraturan kelas, tapi kita kembali lagi materi yang tadi. Kalau kita bicara tentang peraturan itu kan ibaratnya aturan ya, ada keharusan. Kalau tidak dilakukan berarti akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan konsekuensi. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kemarin hari Sabtu saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas saya di sini. Keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat dengan siswa saya kelas 6 dan sudah ada cap jempol serta tanda tangan. Berarti ini adalah keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama. Bedanya kalau peraturan itu biasanya anak-anak tidak dilibatkan. Misalnya kalau kita tidak bicara di kelas kita ya, misalnya ada peraturan jika tidak memakai helm saat berkendaraan akan mendapatkan sanksi, iya atau tidak? Panjenengan dilibatkan atau tidak? Tidak, tetapi panjenengan melaksanakan. Nah, itu adalah aturan. Iya, itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kita libatkan. Jadi keyakinan kelas harus kita kolaborasi dengan anak. Jadi guru dan siswa ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah,
non sewu, ini keyakinan kelas ini karena gangguan teknis ya, non sewu. Untuk keyakinan kelas sifatnya keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, keseluruhan gitu, keseluruhan abstrak berupa pernyataan universal, pernyataan bersama. Nah, terus dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini misalnya seperti ini Bapak Ibu. Peraturan kelas saya ada tidak berbicara atau bersikap kasar, kotor dan tidak sopan. Ini kan menggunakan kalimat negatif ya. Kalau kalimat negatif itu biasanya kan ada kata-kata tidak boleh, dilarang, jangan gitu. Ini kalau peraturan kelas, tapi kalau dalam keyakinan kelas itu harus mengandung kalimat yang positif. Nah, seperti ini non sewu. Ini sudah saya buat dengan anak-anak di sini, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh makan di kelas. Bahwasanya tidak boleh makan di kelas itu mengandung kalimat negatif. Kalau dalam keyakinan kelas harus kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi makan di luar kelas. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini tidak boleh mencontek saat ulangan ujian. Berarti kalau tidak boleh mencontek berarti saat ujian harus jujur. Nah, seperti ini. Ada 9 keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, simple, tidak perlu banyak kata-kata, tetapi padat artinya. Nah, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau saya membuat keyakinan kelas ini berarti ini sesuai dengan kondisi di kelas saya. Di sini ada yang menjadi kegiatan yang anak-anak lakukan ini, tidak boleh bermain bola di kelas karena siswa saya kelas 6 itu sulit bermain bola di dalam kelas. Di sini berarti di sini mana? Nah, ini keyakinan kelas dibuat bermain bola di luar kelas. Nah, sesuai dengan keadaan kelas. Dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua anggota yang ada di kelas atau di sekolah dilibatkan. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi adalah proses dialog, yang dijalankan agar guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Misalnya seperti ini. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kalau ada siswa itu kita kalau kasusnya misalnya ada kasus anak jangan langsung dijudge anak merasa bersalah, tapi bisa dikatakan seperti ini, berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nah, kita awali dengan itu. Kita menstabilkan identitas anak. Identitas anak, misalnya anak datang terlambat, berarti anak itu kan mempunyai identitas bahwasanya dia adalah anak yang datang terlambat. Kita sebagai guru kita stabilkan dulu. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, misalnya bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah langkah menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah
itu prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Berarti anak-anak itu mempunyai alasan melakukan seperti itu. Apa alasannya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya, oh enggak apa-apa, padahal loh, kamu bisa melakukan hal itu lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Prinsipnya, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita mengajak anak untuk mencari solusi dari dalam dirinya sendiri. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Apa yang bisa kamu lakukan agar tidak mengulangi masalah yang sama? Nah, ini adalah contoh restitusi, segitiga restitusi yang saya lakukan. Skenario kasusnya pada hari Selasa jam pertama, siswa kelas 6 bernama Dimas terlambat datang ke sekolah dan terlambat datang ke kelas. Nun sewu Pak Irawan ini, Pak Wawan. Suaranya Pak. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Mohon maaf karena speakernya. Ini adalah kegiatan restitusi yang saya lakukan. Saya memanggil Ananda Dimas. Saya menanyakan apakah dia datang terlambat itu, apakah dia sudah mematuhi peraturan. Dia menjawab tidak. Nah, terus saya stabilkan lagi dengan cara saya begini. Bu Ima juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Dimas. Bu Ima pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, tapi di sini Bu Ima tidak ingin mencari siapa yang salah, ya. Tapi Bu Ima ingin membantu Mas Dimas memecahkan masalah agar Mas Dimas tidak datang terlambat lagi. Nah, itu kegiatan menstabilkan identitas. Yang selanjutnya saya menanyakan validasi tindakan yang salah. Apakah tindakannya Dimas itu memang suatu kesalahan? Ya, iya. Tetapi saya menanyakan hal-hal yang bisa memotivasi Dimas agar bisa melakukan hal-hal yang baik supaya tidak datang terlambat lagi. Saya tanyakan kepada Dimas, Mas Dimas, bagaimana agar Mas Dimas tidak datang terlambat? Dia menjawab, saya akan memasang speaker, Bu. Saya akan memasang jam beker, Bu. Saya juga akan meminta orang tua saya untuk membangunkan. Karena Mas Dimas itu kan terlambat karena alasannya kan dia melihat HP sampai malam dan akhirnya dia bangunnya terlambat. Nah, Dimas juga mengatakan seperti ini,
saya akan itu Bu, saya akan mencoba minta tolong keluarga yang lain jika saya bangun kesiangan. Nah, seperti itu adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, terakhir, budaya positif apa yang tadi sudah saya sampaikan dan kita bahas bersama-sama, bahwa dalam penerapan program budaya positif di sini disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Tadi posisi kontrolnya kan manajer ya. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among, menjadi among atau menjadi manajer yang bisa menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah Ibu, diseminasi budaya positif di lembaga kita, khususnya di SDN Wadung ini, semoga bisa terlaksana. Semoga kita sebagai guru bisa menjadi contoh, menjadi tauladan untuk putra-putri kita, menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi panjenengan sedoyo, sehingga dalam kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar dan hidup. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Mari kita ngecek. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Apa? Peraturan kelas bagus. Seperti hak dan kewajiban. Iya bagus. Seperti hak dan kewajiban, iya. Seperti peraturan kelas. Nah, anak-anak, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan hak atau kewajiban itu. Hampir mirip juga dengan peraturan kelas. Coba kalau peraturan kelas, kewajiban hak itu kemarin kalau kita membuat peraturan kelas kita, anak-anak kemarin dilibatkan atau tidak? Tidak. Tapi anak-anak melaksanakan. Bedanya di keyakinan kelas itu, bedanya adalah kita nanti bersama-sama di kelas ini antara siswa dan kalian semua dilibatkan, ya. Untuk apa Bu Iwan? Nah, untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang kita yakini? Tentu saja kalau kita yakini, kita akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, supaya lebih paham, apa sih itu keyakinan kelas? Coba dibaca bersama-sama. Sesuatu yang diyakini bersama yang kuat, pikiran dan mencari nilai-nilai kebaikan untuk kepentingan bersama. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini. Berarti kita yakini ya, jadi kalian tanamkan. Nah, yang diyakini bersama-sama berarti semua ya, yang berasal dari penyatuan pikiran, dari pikiran kalian, apa yang kalian yakini, untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Jadi keyakinan kelas itu isinya tentang nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu apa saja? Yang dinilai baik-baik itu apa saja? Sopan, benar, santun, tertib, menghargai. Ya, itu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebaikan. Nah, anak-anak, apa sih tujuan
bebas, pinter. Tidak ada penjajah, tidak merasa ditekan, ya. Mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Jadi anak-anak itu belajarnya dengan senang, tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah. Jadi antara siswa dengan guru tercipta komunikasi. Apa yang kalian yakini, Bu Ima tahu, ya. Dan yang keempat, membudayakan disiplin positif. Tujuannya agar tercipta disiplin. Anak, sebelumnya mari kita lihat. Bu Ima punya gambar. Baik atau tidak? Yang pertama ini gambar apa ya? Kira-kira ya? Terlambat. Ini kira-kira baik atau tidak, Nak? Baik. Yang kedua, teman-teman baik atau tidak? Baik. Yang ketiga ini apa ini? Rusuh namanya. Kelasnya membuat gaduh? Kelasnya kotor atau berat? Baik atau tidak? Ya. Ini yang keempat. Berlengkap. Baik atau tidak? Yang kelima. Membuang sampah pada baik atau tidak? Dan yang terakhir apa ini? Gini, mencontek. Baik atau tidak? Nah, ini adalah contoh-contoh dari perbuatan untuk kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Langkahnya membuat keyakinan kelas. Ini Bu Ima punya post-it. Nanti anak-anak silakan tulis apa yang menjadi keyakinan kalian. Dari peraturan yang kemarin kita buat, apa yang akan kalian jadikan keyakinan? Peraturan-peraturan apa? Ya. Peraturan-peraturan apa? Silakan ditulis. Tidak usah takut atau malu. Yang sudah langsung ditulis, Nak. Bu Ima sama boleh atau tidak boleh? Silakan buat keyakinan kelas atau sejenis apa kemarin tadi, peraturan kelas ya, mirip dengan peraturan. Satu saja. Sudah tulis. Yang sudah menulis silakan kita tempel. Yang sudah menulis silakan ditempel di sini. Oke. Tidak boleh gaduh di kelas. Oke. Tidak boleh mengejek apa kedua orang tua. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah aturan-aturan di kelas. Sekarang, belum pasang udara sama Mas. Ayo. Ya, tiga anak ini kalau dibaca berarti 1, 2, 3 dibaca bersama-sama. Ini. Ayo. Oke. Oke. Tidak boleh? Oke, terima kasih. Ini adalah peraturan yang kalian buat. Peraturan ini akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, kita akan jadikan keyakinan kelas ini. Sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang mengulas atau meninjau keyakinan kelas. 1, tidak boleh makan di kelas. Ya.
Tidak boleh bermain bola di kelas di sini. Tidak bermain bola di kelas dulu ini. Tidak boleh bangsa ini. Tidak boleh bertengkar. Mana bertengkar? Ini bertengkar. Tidak boleh bermain bola. Ini bermain bola. Mengejek nama orang tua. Tidak boleh gaduh. Tidak boleh gaduh ini berarti masuk. Tidak boleh, oh ini sini banyak sendiri. Tidak boleh makan di kelas ini ada. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuang sampah. Berarti mana? Tidak ada ya? Membuang sampah. Ini sudah kita kelompokkan. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 keyakinan kelas ya. Dari 15 anak 9 kita kelompokkan ya. Nah, sekarang selanjutnya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu kalimat yang bagaimana? Yang tidak boleh, apalagi ada tidak bolehnya. Terus biasanya apa? Kasar. Biasanya kalau kalimat negatif itu kalimat ada kata apanya? Tadi tidak boleh. Ada kata jangan. Ada kata dilarang. Itu kalimat negatif. Nah, dari peraturan yang kalian buat ini akan kita jadikan kalimat, kita akan jadikan keyakinan kelas, tapi kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Sekarang yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas ini kira-kira kan tidak boleh makan di kelas, berarti apa? Berarti kita simpulkan bagaimana? Kalau tidak boleh makan di kelas berarti kalimat positifnya bagaimana? Makan di mana makannya? Di luar kelas. Ya tidak. Kalau tidak boleh makan di kelas berarti itu kan kalimat negatif. Betul, no? Tidak boleh kata kita ubah menjadi kalimat positif dengan kita simpulkan makan di luar kelas. Siapa yang mau menuliskan makan di luar kelas? Ayo tulis makan di luar kelas. Ayo siapa? Oh Mbak Saskia. Ayo Mbak Saskia. Ini Mbak Saskia. Mbak Saskia. Ini nak tulis makan di luar kelas. Kan ya. Sekarang yang kedua, tidak boleh mencontek saat ulangan ujian. Berarti apa? Berarti harus apa? Jujur. Nah, siapa yang mau menuliskan jujur? Jujur apa berarti apa ini? Jujur dalam ujian atau jujur saat ujian. Yang bisa nggak ya? Jujur saat ujian. Sekarang coba satu anak Bima yang maju siapa? Ayo, let's go satu anak. Ayo Mas Arun sini Mas Arun. Mas Arun. Nomor
ikut sana. Yuk. Yang keras kan? Nah, tidak boleh mengejek nama orang tua. Berarti artinya harus apa? Damai. Tidak boleh mengejek orang tua. Kalau mengejek orang tua itu perbuatan baik atau tidak? Berarti itu perbuatan yang tidak baik ya. Berarti harus apa? Kita harus apa? Dengan orang tua kita harus apa? Menghormati dan menghargai. Nah, kita akan buat kaitan kelasnya apa? Menghormati dan menghargai orang tua. Ayo, siapa yang mau menulis? Kelas apa? Sekarang selanjutnya Mas Dhani ya sini Mas Dhani. Ini Mas Dhani. Mas Dhani dibaca sini Mas. Boleh bermain bola di luar. Nah ini adalah masalah di kelas kita. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Berarti artinya apa? Berarti bermain bola di luar kelas. Oke ya Mas Dhani. Bermain bola di luar kelas. Ayo terus Mas Dhani. Bermain bola di luar kelas. Yang sudah bisa ke sini nak? Yang 8 siapa? Mas Adi mau. Ayo Mas Adi silakan. Wah, ibu. Apa ya? Oh ya nanti pakai suara senang. Apa ini? Tidak boleh gaduh di kelas artinya berarti apa? Tidak boleh gaduh di kelas berarti apa? Tidak boleh gaduh di kelas.
tertib di kelas. Tertib di kelas. Ini masih tertib di kelas. Siapa yang akan nulis tertib di kelas? Oh, Mas Imam. Mas Imam. Tertib di kelas. Yang terakhir, Bima ini maju satu siapa nak? Ayo Mbak Riri, Mbak Riri. Mbak Riri. Ayo Mbak Riri. Baca yang keras Mbak Riri. Yang keras. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas artinya? Berarti apa? Hanya sampah saja. Berarti kelasnya harus apa? Bersih. Harus bersih harus diapakan? Sapu. Dijaga. Berarti menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan kelas. Itu berarti. Ayo baru empat. Sudah ini mana? Soalnya kan hidung. Ini ya. Apa nak? Mas Aldi tadi nomor berapa nak? Yang mana? Hamsin tadi Mas Aldi yang mana? Yang mana? Yang mana Mas Aldi tadi? Tidak boleh baju artinya berarti apa? Tertib di kelas. Mas Imam tertib di kelas. Mas Aldi tadi apa nak? Mana Mas Aldi mana tadi? Mas Aldi mana tadi? Membaca yang mana Mas Aldi? Tidak boleh gaduh. Ini Mas Imam. Karena ini tidak boleh gaduh di kelas. Berarti artinya harus tertib. Yang Mas Imam mana? Tidak boleh bermain di luar kelas. Tidak boleh bermain bola di kelas. Berarti artinya bermain bola di luar kelas. Sudah. Bermain bola di luar. Tertib di kelas. Sudah di kelas. 6, 7. Kurang 2. Siapa yang kamu apa nak? Berbicara sopan. Imam Busriyu. Imam apa Imam? Ya sama. Tidak apa-apa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh ngelakuin orang tua. Tidak boleh ngelakuin apa? Apa sudah? Apa sudah? Terus tidak boleh bermain bola di kelas ya Pak? Tidak boleh bermain bola. Pak Dani ya? Tidak boleh bermain bola. Sudah. Ada apa tulisnya apa Mas? Bermain bola di luar kelas ya? Sudah. Sekarang tidak boleh gaduh di kelas. Tidak boleh gaduh di kelas tadi. Harus tertib di kelas sudah. Terus tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti menjaga kebersihan. Sudah semua. Berarti sudah ya. Berarti sudah semua. Sudah semua. Nah, anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang kita. 1, makan di luar kelas. Berarti anak-anak kalau makan di luar kelas.
Kita kumpul kanan dulu ya, terserah gimana. Sini boleh, sini boleh. Ayo. Let's go. Boleh sini mana? Boleh sini. Ya, terus tanda tangan nih. Ya, tanda tangan. Ya. Balik dulu deh. Jangan lupa selanjutnya kelompoknya Mas Dimas. Sini kelompoknya Dimas. Lewat sini dulu. Lewat sini. Ya, tanda tangan dan terserah mana. Atas boleh. Atas boleh. Atas boleh. Atas boleh. Yang penting. Nah, yang penting. Sudah, kelompok selanjutnya. Sini nak. Atas boleh. Kalau belum kamu, atas boleh. Atas kamu banyak urusan. Kita sudah membuat keyakinan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang menjadi masalah kita di sini ya, bermain boleh di luar kelas. Oke? Adalah keyakinan kelasmu. Sekarang langkah selanjutnya apa ini? Ayo, coba dapat gimana nih? Enaknya biarkan anak biar enak melihatnya. Itu ayo sekarang Pak Jokowi Marina. Itu dari itu usah. Sini di situ di mana? Ini di sana siapa? Itu. Ya, yang bagus nak, yang sopan. Ya.